saya Klesya Gata Simanjuntak, NPM 1915 04 10 50. Nama saya Desra Nursa Putri, NPM 1915 041 052. Nama saya Muhammad Bagas Pramudia, NPM 191 504 1054. Nama saya Amirah Wanita, NPM 1915 041 058. Yang pertama adalah rapat massa atau density. Biasa kita kenal dengan massa jenis. Massa jenis diartikan sebagai kerapatan suatu zat, di mana perbandingan antara massa dan volumenya. Massa dapat diukur dengan timbangan atau neraca, sedangkan volumenya dapat diukur dengan sebuah rumus atau menggunakan gelas ukur dan gelas pancuran. Pada zat yang sama dengan wujud yang berbeda memiliki massa jenis yang sama, sedangkan pada zat yang berbeda massa jenisnya pun akan berbeda. Saya akan menjelaskan tentang sifat zat cair yakni kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Pipa kapiler adalah pipa yang memiliki diameter sangat kecil. Nah, kapilaritas ini dapat terjadi karena adanya dua gaya, yakni gaya kohesi dan gaya adesi. Apabila gaya kohesi lebih kecil dibandingkan gaya adesi, maka zat cair akan naik. Dan sebaliknya, apabila gaya kohesi lebih besar dibandingkan dengan gaya adesi, maka zat cair akan turun. Salah satu contoh peristiwa kapilaritas adalah naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Kemudian salah satu sifat zat cair yaitu kekentalan. Kekentalan adalah sifat zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Kekentalan disebabkan adanya kohesi antara partikel zat cair, sehingga menyebabkan adanya tegangan geser antara molekul yang bergerak. Zat cair ideal tidak memiliki kekentalan. Kekentalan zat cair dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekentalan dinamik atau kekentalan absolut dan kekentalan kinematis. Dalam beberapa masalah mengenai zat gerak cair, kekentalan dinamik dihubungkan dengan kekentalan kinematik. Kekentalan kinematik besarnya dipengaruhi oleh temperatur. Pada temperatur yang tinggi, kekentalan kinematik zat cair akan relatif kecil dan dapat diabaikan. Menjelaskan tentang tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair adalah suatu kemampuan zat cair untuk menegang, di mana lapisannya dilapisi oleh suatu yang elastis. Nah, tegangan permukaan zat cair ini sendiri dikarenakan adanya gaya adesi dan kohesi. Yaitu gaya adesi adalah gaya yang terjadinya tarik-menarik antar molekul yang berjenis berbeda seperti air dengan gelas. Lalu ada gaya kohesi yang dimana gaya ini terjadi tarik-menarik antar molekul-molekul yang jenisnya sama seperti air dengan air. Nah, untuk tegangan permukaan sendiri dilambangkan dengan gamma. Nah, rumus gamma ini adalah gamma sama dengan F per D, yang dimana F adalah gaya tegangan permukaan dan D adalah panjang permukaan. Nah, contoh-contoh dari tegangan permukaan air sendiri ini adalah yaitu serangga yang dapat berjalan di atas permukaan dan jarum yang dapat berdiri di atas permukaan air. Kemampatan adalah perubahan volume dikarenakan adanya penambahan tekanan dan ditunjukkan dengan adanya perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. Nah, rumus kemampatan ini biasa dilambangkan dengan K sama dengan min dP per dV per V, yang dimana dP adalah perubahan tekanan, dV adalah pengurangan volume, dan V adalah volume awal. Jadi saya akan menjelaskan kenapa dV adalah pengurangan volume. Karena jika ada suatu kemampatan, volume akan berkurang. Lalu untuk nilai K pada zat cair adalah 2,1 dikali 10 pangkat 19. Nilai ini sangat besar. Nah, dikarenakan nilai ini sangat besar, perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume jadi sangat kecil, sehingga zat cair disebut dengan incompressible atau ketidakkemampatan. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang hukum hidrostatis. Dasar teorinya adalah setiap benda selalu mendapat pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga benda tersebut mempunyai berat. Untuk zat cair, tekanan yang disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan dengan P sama dengan rho GH.
Tekanan benda diam berbanding lurus dengan kedalamannya. Untuk kedalamannya yang sama besar, tekanan sama ke segala arah. Semakin dalam kedudukan suatu benda, semakin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya. Bahan-bahan yang digunakan adalah botol aqua bekas, penggaris, solatip, gunting, stopwatch, dan air. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan dengan tutup botol tertutup. Nah, pertama-tama kita bolongin dulu botolnya dengan menggunakan paku sebanyak 3 buah bolongan dengan jarak 5 cm. Setelah itu kita gunting solatip, kita tempel di sini, di setiap bolongannya. Habis itu sekarang kita isi air. Siapin stopwatchnya sama penggarisnya buat ukur pancurannya itu nanti setinggi apa. Kita tutup botolnya, terus kita buka solatip yang dalam. Airnya habis dalam waktu 8 detik dengan tinggi pancurannya itu 5 cm. Selanjutnya kita buka solatip yang kedua. Siapin lagi stopwatchnya. Tinggi pancurannya itu 10 cm dan waktunya itu 9 detik. Selanjutnya kita buka yang terakhir. Siapin lagi stopwatchnya. Tinggi pancurannya itu 8 cm dengan waktu 30 detik. Selanjutnya kita lakukan percobaan dengan botol tutup terbuka. Pertama, kita isi airnya lagi. Siapin lagi penggarisnya, terus stopwatchnya. Pancurannya itu 15 cm dalam waktu 7 detik. Terus kita buka yang kedua. Pancurannya itu setinggi 11 cm. Waktunya 14 detik. Terus kita buka yang terakhir. Itu 8 cm dengan waktu 32 detik. Kesimpulannya adalah, berdasarkan percobaan yang dilakukan, kekuatan pancuran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam kedalaman air, maka akan semakin besar pula tekanan yang diterima, baik itu di ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Hanya saja terjadi perbedaan dibandingkan dengan ruang terbuka, yaitu di ruang tertutup, lubang paling atas akan berfungsi mengambil tekanan udara agar lubang lainnya bisa memancarkan air. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi hukum hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah menyelam. Ketika kita berenang, semakin dalam kita menyelam, maka telinga kita akan semakin terasa sakit. Ini dikarenakan semakin mendasar, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Yang kedua itu ada pemasangan infus.
Sebelum diinfus, pasti pasien akan dilakukan pengukuran tekanan darah. Tekanan infus harus lebih tinggi daripada tekanan darah pasien, agar cairan infus mengalir ke dalam darah pasien. Nah, jika tekanan darah pasien lebih rendah, yang terjadi adalah darah pasien akan mengalir melalui selang infus menuju kantung infus. Yang ketiga itu ada kapal selam. Nah, kapal selam itu dibuat dari bahan yang sangat kokoh dan kuat, serta memiliki bentuk hampir bulat. Ini tuh maksudnya untuk mengatasi besarnya tekanan hidrostatis di dalam kapal selam. Yang terakhir ada lubang keran tangki penampungan air. Nah, kalau diperhatiin, posisi keran pada tangki air itu pasti diletakin di sebelah bawah. Itu tuh tujuannya supaya keseluruhan dalam air tangki ini bisa dialirkan, dan posisi keran di bawah ini tuh juga dapat menjadikan aliran lebih deras. Ini disebabkan karena tekanan hidrostatis pada dasar tangki yang besar ditambah tekanan yang berasal dari permukaannya yang menekan ke bawah. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan penyelesaian dari hukum hidrostatis. Berikut soalnya. Diketahui tempat atau wadah yang berisi dengan air dengan tinggi dari titik sini sampai titik sini adalah 5 meter. Dari titik sini dan titik sini adalah 2 meter. Ditanya, tentukan tekanan air di titik A, B, dan C. Sekarang kita selesaikan untuk tekanan air di titik A. Karena yang ditanya tekanan air, jadi kita hanya menggunakan rumus PA sama dengan Rho GHA. Tanpa perlu ditambah P0 atau tekanan udara yang ada di luar, karena ini adalah tekanan air. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dikali gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat dikali tinggi dari titik A. Tinggi dari titik A yaitu dari titik sini sampai ke titik sini, yaitu 5 meter dikurangi dengan 2 meter. Jadi, tinggi titik A adalah 3 meter. Jadi, tekanan air di titik A adalah 30.000 Newton per meter kuadrat. Atau 30.000 Pascal. Selanjutnya kita akan mencari tekanan air di titik B dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus tekanan hidrostatis. PB sama dengan Rho GHB. Massa jenis airnya yaitu 1000 kg meter per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat sebagai gravitasinya. Dan kita akan mencari tinggi dari titik B. Titik B berada di tengah-tengah antara 2 meter ini, ketinggian 2 meter ini. Jadi, titik B yaitu 5 meter dikurang dengan 1 meter. Jadi 4 meter. Sama dengan 40.000 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan di titik B adalah 40.000 Newton per meter kuadrat atau 40.000 Pascal. Selanjutnya adalah tekanan air di titik C. Dengan rumus yang sama, Rho GHC. Massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tinggi dari C adalah sama seperti tinggi yang sudah tertera, yaitu 5 meter. Jadi, tekanan air di titik C adalah 50.000 Newton per meter kuadrat atau 50.000 Pascal.
Bunyi hukum Archimedes ialah, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam air atau zat cair lainnya, maka benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada percobaan 1, kita menggunakan air yang terisi penuh tanpa garam. Pada percobaan 2, kita menggunakan air yang terisi penuh dan dilarutkan garam. Pada percobaan 3, kita menggunakan setengah gelas air yang dilarutkan dengan garam. Kemudian kita masukkan telur dan perlahan kita tambahkan air sampai gelas terisi penuh. Dalam praktikum barusan, kita menggunakan garam sebagai media untuk meningkatkan massa jenis zat cair. Oleh karena itu, semakin banyak garam yang ditambahkan pada zat cair, maka semakin besar massa jenis dari zat cair tersebut. Pada percobaan yang pertama, telur dapat tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair tanpa garam. Pada percobaan yang kedua, telur dapat mengapung karena massa jenis dari air yang telah diberikan garam lebih besar dibandingkan dengan massa jenis telur. Pada percobaan yang ketiga, telur dapat melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis zat cair yang diberikan garam dengan komposisi yang lebih sedikit. Aplikasi hukum Archimedes yang pertama pada teknologi perkapalan. Kapal terbuat dari besi yang memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air, tetapi kapal tidak tenggelam di atas permukaan air. Hal tersebut dapat terjadi karena kapal menerapkan prinsip Archimedes, di mana bagian tengah kapal diberikan rongga udara, sehingga volume kapal dapat bertambah dan massa jenis dapat berkurang, dan kapal dapat mengapung di atas permukaan air. Yang kedua ialah aplikasi pada alat hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Nah, hidrometer juga menggunakan prinsip hukum Archimedes, di mana semakin besar massa jenis suatu zat cair yang diukur, maka semakin kecil bagian dari hidrometer yang akan tenggelam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes, yaitu tentang soalnya itu suatu balok plastik homogen mengapung di atas permukaan air di suatu bejana. Seperlima bagian balok tersebut berada di atas permukaan air. Jika volume balok tersebut V dan massa air sebanyak V sekitar 12 gram, berapa massa balok G? Jadi kita gambar balok 4/5 yang tercelup dan 1/5-nya di atas permukaan air. Jadi dengan rumus massa balok dikali gravitasi sama dengan rho air dikali V balok dikali gravitasi. Karena gravitasi sama kita coret. Jadi massa balok sama dengan rho air dikali volume balok. Jadi massa balok sama dengan rho air dikali 4/5. Jadi sama dengan rho air itu massa per volume dikali 4/5 V. Jadi 12 per V dikali 4/5 V. Jadi kita coret V-nya karena sama 4/5. Jadi 12 kali 4, 48/5. Jadi sama dengan 48/5 sama dengan 90,6 gram. Jadi massa balok tersebut adalah 9,6 gram. Alat dan bahan yang pertama ada lilin, kemudian ada botol plastik, kemudian ada lakban, korek, paku, dan tang. Kemudian pertama-tama kita nyalain lilin. Setelah udah nyala, kita panaskan paku. Aku pakai tang ini biar nggak panas tangannya. Jadi udah panas. Ini udah panas ya. Kemudian kita tusuk di tengah-tengahnya sini. Nah, kita buat jadi 4 lubang, 4 bolongan.
Kemudian ketika sudah bolong seperti ini, kita matikan. Lalu kita gunakan lakban untuk melakban bolongan-bolongan yang ada di botol. Udah jadi seperti ini, kita isi air. Ketika udah diisi air, nanti kita lepas lakban. Ketika udah seperti ini, kemudian kita tekan, maka dia akan mengeluarkan air. Kemudian aplikasi zat cair hukum Pascal di kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan sebuah alat yang diciptakan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan manusia. Alat ini dibuat dengan menerapkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik terdiri atas 2 tabung dengan ukuran yang berbeda. Masing-masing tabung diisi oleh air dan ditutup rapat di setiap permukaannya. Salah satu bagian penting dari dongkrak hidrolik adalah piston. Piston mampu menghasilkan daya yang besar, walaupun tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alatnya relatif kecil. Bengkel mobil biasanya menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil ke atas, sehingga mekaniknya lebih mudah untuk melihat mesin bagian bawah atau untuk mengganti ban mobil. Contoh soal hukum Pascal, alat pengangkat mobil yang memiliki luas penghisap masing-masing sebesar 0,10 meter persegi dan 4 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi digunakan untuk mengangkat mobil seberat 2 dikali 10 pangkat 4 Newton. Berapakah besar gaya yang harus diberikan pada penghisap yang kecil? Mula-mula, kita bisa menjawab dengan menuliskan yang diketahui. Yang diketahui adalah A1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian A2-nya adalah 0,1 meter persegi. Dan F2-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 4 Newton. Nah, yang ditanya adalah F1. Maka kita dapat menjawab dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Kita masukkan data di atas tadi, maka F1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 4 Newton dikalikan dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi per 0,1 meter persegi. Dan dapat dihasilkan yaitu F1 sama dengan 80 Newton.